Sejarah singkat berdirinya Como 1907 pada 25 Mei 1907 dengan nama Calcio Como. Klub ini berasal dari kota Como, Lombardia, dan mulai berkompetisi di Liga Profesional pada tahun 1912 dengan tampil di Promotion League. Sejak awal, Como 1907 mengalami perjalanan yang penuh tantangan, naik turun antara kasta tertinggi dan terbawah dalam sistem Liga Italia. Klub ini bermarkas di Stadion Giuseppe Sinigaglia, yang terletak di tepi Danau Como yang ikonis. Stadion ini dibangun pada tahun 1927 atas perintah Benito Mussolini dan memiliki kapasitas 13.600 penonton. Pada periode 1940 hingga 1960, Como mengalami pasang surut di berbagai kompetisi, mulai dari Serie A hingga Serie C. Meskipun demikian, klub ini sempat meraih berbagai gelar seperti Piala Liga Allievi Nazionali, Coppa Italia Serie D dan Serie C, serta menjuarai Liga Serie D dan Serie C. Kesuksesan besar Como 1907 terjadi pada musim 2002-2003 ketika mereka berhasil promosi ke Serie A. Namun, perjalanan di kasta tertinggi tidak berlangsung lama karena mereka lebih sering menghuni papan bawah klasemen. Akibatnya, Como langsung terdegradasi kembali ke Serie B setelah hanya satu musim di Serie A. Setelah turun ke Serie B, Como mengalami krisis finansial yang semakin parah. Pada Desember 2004, klub dinyatakan bangkrut setelah gagal mendapatkan investor yang mampu menyelamatkan kondisi keuangannya. Presiden klub saat itu, Enrico Preziosi, sempat melakukan negosiasi, tetapi tidak membuahkan hasil. Pada musim 2005-2006, Como harus memulai kembali dari Serie D, divisi keempat Liga Italia. Dengan kerja keras, mereka perlahan bangkit dan berhasil kembali ke Serie C. Namun, ketidakstabilan finansial terus menghantui klub hingga akhirnya mengalami kebangkrutan lagi pada tahun 2016. Saat itu, klub diakuisisi oleh Akosua-Puni Essien, istri mantan pemain Chelsea, Michael Essien. Akuisisi ini dilakukan dengan nilai 206.000 pound sterling, dan nama klub diubah menjadi FC Como. Meski demikian, perjalanan klub tetap berat dan harus kembali berjuang dari Serie D pada musim 2017-2018. Kebangkitan Como 1907 dimulai pada 4 April 2019, ketika klub dibeli oleh Sen Entertainment, sebuah perusahaan media dan hiburan berbasis di London yang dimiliki oleh pengusaha Indonesia, Hartono bersaudara, Michael Bambang Hartono dan Robert Budi Hartono, pemilik Jarum Group. Di bawah kepemilikan baru ini, klub mengalami transformasi besar. Infrastruktur diperbaiki, akademi sepak bola dikembangkan, dan skuad utama diperkuat. Como 1907 akhirnya terbebas dari masalah finansial, bahkan Hartono bersaudara membuka peluang investasi bagi pemilik saham lain. Sebagai hasil dari pembangunan ini, dua legenda sepak bola dunia, Thierry Henry dan CSC Fabregas, turut menjadi pemegang saham minoritas di klub. Dengan suntikan dana dan manajemen yang lebih baik, Como 1907 mulai menunjukkan hasil positif. Mereka berhasil promosi ke Serie C dan hanya butuh satu musim untuk naik lagi ke Serie B. Puncaknya terjadi pada tahun 2024, ketika Como finish sebagai runner-up Serie B dan meraih tiket promosi ke Serie A untuk musim 2024-2025. Ini menjadi momen bersejarah setelah 21 tahun absen dari kasta tertinggi Liga Italia. Kembalinya Como ke Serie A membawa gairah baru, baik bagi klub maupun kota Como yang kini semakin dikenal di dunia sepak bola. Sejak kembali ke Serie A, Como mulai mencuri perhatian dengan permainan atraktif dan hasil mengejutkan. Meski awalnya dipandang sebagai tim yang biasa saja di Serie A, Como perlahan menunjukkan potensi besar. Mereka sukses mengalahkan Fiorentina 2-0 pada 16 Februari dan Napoli 2-1 pada 23 Februari 2025. Bahkan, mereka sempat merepotkan Juventus meskipun kalah tipis 2-1. Performa Como semakin meningkat berkat rekrutan anyar di bursa transfer Januari 2025. Klub ini menjadi tim dengan belanja terbesar di Italia, menghabiskan sekitar 40 juta pound, 830 miliar rupiah, untuk mendatangkan 8 pemain baru, termasuk Dele Alli, mantan bintang Tottenham Hotspur, dan Assane Diao, dari Real Betis. Diao, yang selalu mencetak gol dalam 5 dari 8 laga pertamanya, menjadi salah satu bintang masa depan Como.
Namun, pemilik klub tidak tergoda untuk mengejar sukses instan. Menurut Mirwan Suarso, CEO Mola TV dan Presiden Como 1907, investasi ini adalah proyek jangka panjang. Filosofi klub saat ini adalah membangun fondasi kuat, serupa dengan cara Jarum mengembangkan PB Jarum sebagai pusat pembinaan atlet bulu tangkis Indonesia. Selain membangun tim utama yang kompetitif, Como 1907 juga berfokus pada pembinaan pemain muda. Hartono bersaudara ingin meniru model Atalanta yang sukses menghasilkan banyak pemain berbakat melalui akademinya. Kini, Como 1907 bukan hanya tim promosi yang sekadar ingin bertahan di Serie A. Mereka adalah klub dengan proyek ambisius, didukung oleh pemilik yang memiliki visi jangka panjang. Jika terus berkembang seperti sekarang, Como 1907 bisa menjadi kekuatan baru dalam sepak bola Italia.